Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Raisa Uli Ananda dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 123002304. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Nah, kemudian ada kelenjar-kelenjar. Kelenjar-kelenjarnya yaitu yang pertama ada kelenjar hipofisis, lalu yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar paratiroid, lalu yang keempat ada anak ginjal, yang kelima ada kelenjar pankreas, yang keenam ada kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan kelenjar hipofisis dan kelenjar gonad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelenjar hipofisis dan bagian-bagiannya. Kelenjar hipofisis dikenal juga dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master. Kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh, seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian kelenjar hipofisis. Yang pertama ada hipotalamus yang berfungsi untuk mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Lalu yang kedua ada hipofisis yang berfungsi memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi, menjadi tekanan darah serta sebagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelenjar gonad dan bagian-bagiannya. Gonad atau kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Dalam betina, dari spesies sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan sel-sel reproduksi adalah sperma. Gonad laki-laki testis menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa. Gonad atau testis merupakan organ reproduksi jantan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses spermatogenesis. Aktivitas testis dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain lingkungan, umur, dan kadar hormon testosteron. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kelenjar gonad. Pertama ada hipotalamus yang berfungsi memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Kemudian yang kedua ada hipofisis yang berfungsi memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Nah, yang ketiga ada pineal yang berfungsi memproduksi melatonin secara aktif pada malam hari. Yang keempat ada tiroid. Tiroid ini yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh. Lalu yang kelima ada paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Lalu yang keenam ada timus yang berfungsi memproduksi hormon timusin yang bertugas menunjang kerja sel T melawan infeksi dan sel kanker. Lalu yang ketujuh ada adrenal yang berfungsi memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres, dan tekanan darah. Lalu yang kedelapan ada ginjal yang berfungsi menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses pembentukan urin. Yang kesembilan ada pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah
dan mengolah makanan. Lalu yang ke-10 ada ovari yang berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Lalu yang ke-11 ada uterus yang berfungsi sebagai tempat penampungan sel telur yang telah dibuahi sehingga membentuk janin yang siap untuk dilahirkan. Dan yang terakhir yang ke-12 ada testi yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang endokrin kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.